Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang bertanya ke saya tentang apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam pertemuan Hambalang, ya, pertemuan 30 Agustus 2025 antara Presiden dengan 16 ormas Islam. 16 ormas Islam itu adalah PBNU, ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian ada Persatuan Islam atau Persis, ya, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, ya, KBPII, kemudian ada Syarikat Islam, dan yang lain-lain, ya, 16 ormas itu. Jadi pertemuan itu menurut saya, ya, dari segi kacamata akidah Islam, ya, tentu ini pertemuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Kenapa 16 ormas itu pun, ya, sesuatu yang pada saat itu 16 ormas itu yang bisa hadir atau yang memang ditakdirkan hadir itu. Dan sebetulnya bukan mendadak, ya, dan bukan presiden mengundang, bukan begitu ceritanya. Jadi tanggal 30 April, ya, 2025 itu sudah terjadi pertemuan antara beberapa ormas Islam. Kami yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam, beberapa organisasi Islam, terutama ada Hidayatullah, Persis, ya, Wahdah Islamiyah, kemudian Dewan Dakwah dan sebagainya, itu mengajukan permohonan, ya, kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk bertemu bersilaturahim dalam rangka, ya, mencari solusi bagi krisis atau genocide, ya, pembantaian massal di Gaza itu. Kita ingin menyatukan nih di antara ormas Islam. Terjadilah pertemuan, ya, 30 April 2025. Kemudian 14 Mei dilanjutkan pertemuan dengan PP Muhammadiyah. Alhamdulillah terjadi juga kesamaan pandangan tentang masalah Palestina, dan kemudian memang kita berusaha, ya, pemerintah terutama ingin, ya, bersilaturahim dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, diusahakanlah lewat pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama untuk bertemu presiden, yang mungkin karena sedang sibuk-sibuknya belum sempat. Nah, tiba-tiba hari Jumat, ya, tanggal 29, ya, 29 Agustus, nah, itu ada satu peristiwa di mana kami menyampaikan ada seorang ketua umum, ya, ketua umum Ormas Islam yang menyampaikan kepada Ketua MPR bagaimana bisa bertemu dengan Presiden. Nah, ketika itulah kemudian direspon. Dan dalam pertemuan itu pun, alhamdulillah, ya, terjadi dialog yang sangat terbuka. Kita bukan hanya membahas masalah, bahkan sedikit sekali porsi membahas masalah situasi dan kondisi. Lebih banyak pada masalah nasional, problematika bangsa, dan juga global, terutama juga masalah Palestina, karena itu niat kami yang awal. Dan kemudian sudah dirumuskan bersama, ya, semua ormas Islam sudah berkumpul sebelum ke Hambalang itu membuat pernyataan. Nah, karena waktu kita sepakati bersama, dan ada harapan-harapan bahwa kita diharapkan menyampaikan apa adanya harapan kita kepada Presiden. Ya, kalau bahasa kita sih sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar, tausiah, karena kewajiban para pimpinan ormas ini, ya, menyampaikan tausiah pada pemerintah. Itu saja kewajiban kami itu begitu, ya. Kemudian ada kesempatan yang disampaikan dan kita sampaikan apa adanya, ya. Ada kelemahan-kelemahan yang memang, ya, ada di internal pemerintah, ada kebijakan yang kami nilai tidak tepat, atau kebijakannya tepat tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Kan ini, ya. Ya, pemerintah juga manusia, kita juga manusia, dan kita sudah mengenal Pak Prabowo itu puluhan tahun, ya, rata-rata tokoh-tokoh Islam itu sudah kenal beliau lama sekali, jadi bukan hal baru. Bahkan gagasan Pak Prabowo tentang Indonesia harus jadi negara kuat, Indonesia harus jadi negara yang unggul, negara yang makmur, itu sudah kita baca dan kita dengar dari dulu. Nah, dan disitulah ada komitmen, ya, bahwa Presiden tidak berubah, dan Presiden tetap dengan visinya, dengan cita-citanya, bagaimana mewujudkan, membangun Indonesia menjadi negara yang kuat. Dan tentu kita mendukung, ya. Kita ingin kan Indonesia ini negara yang adil makmur, ya, bahwa dan tidak mudah juga, ya,
memahami kebijakan yang beliau ambil, karena memang situasi kondisinya yang beliau ceritakan itu sangat berat, tantangannya sangat-sangat berat. Dan berulang kali beliau menyatakan tekadnya, ya, bahkan kalau perlu ya saya siap mati untuk itu. Ya, bahkan beliau juga menyampaikan ya kalau mau cari aman saja, pengen kuasa aja gitu ya, ya beliau nggak akan menempuh cara yang susah ini, cara yang berat ini gitu ya. Itu beliau sampaikan. Ya kami tentu menyampaikan juga ya, bahkan saya ingat betul Prof. Haidar Nasir itu menyampaikan Bapak Presiden ya, alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, orang yang punya, ya istilahnya kan begini ya, beliau ini secara pribadi sudah selesai ya, beliau tidak pernah jadi orang miskin ya, beliau sudah bukan orang yang dari miskin kemudian kaya, enggak ya, beliau sudah selesai dengan dirinya. Nah itulah kita sangat memandang ya bahwa keberadaan beliau pada posisi sekarang ini ya mendapat amanah yang sangat berat dan amanah yang sangat mulia dari Allah. Itu disampaikan ya, kita berharap beliau tetap komitmen dan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa. Nah itulah yang kemudian yang terjadi pertemuan hari Seninnya ya, hari Sabtu, hari Seninnya kan dilanjutkan kemudian dengan melibatkan ya hampir semua, bukan hampir semua ya, semua perwakilan lembaga-lembaga keagamaan, dari lembaga-lembaga buruh atau pekerja, ya pimpinan partai dan sebagainya. Jadi ramai lah di istana, dan beliau lagi-lagi bicara 4 jam lebih ya, saya kira itu 4 jam. Ini kemampuan yang tidak mudah ya, seorang presiden punya kecerdasan yang tinggi, punya kemampuan komunikasi yang sangat bagus, dan begitu terbuka ya apa yang dia sampaikan itu. Terbuka, saya tahu betul ya bagaimana tokoh-tokoh agama itu, bahkan saya ingat dari agama Konghucu itu menyampaikan nasihat dengan keras, dengan tajam sekali ya, tentang kredibilitas satu pemerintahan. Jadi betul-betul suasana seperti itu ya, ini harus dijaga ya. Yang saya lihat sendiri gitu ya, bahwa kami sebagai pimpinan Ormas Islam itu tentu sangat berharap ya bahwa suasana dialog ya, keterbukaan dengan pemerintah itu tetap terjaga, tetap berlanjut, dan itu disampaikan langsung. Saya ingat betul Prof. Haidar Nasir juga menyampaikan itu, mewakili kami agar selalu sikap terbuka dari Pak Presiden itu dilanjutkan. Nah ini jadi sekalian, mudah-mudahan kita berharap lah ya, negeri kita ini negeri Muslim terbesar di dunia, mudah-mudahan menjadi negeri yang betul-betul dicita-citakan dalam konstitusi kita itu ya, negeri yang kuat ya, negeri yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bangsanya cerdas, tumpah darahnya terlindungi ya, dan rakyatnya adil makmur, dan mencapai kesejahteraan semuanya ya, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi ada amanah untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Masya Allah, itu kan berarti negara kita harus jadi negara besar. Menurut saya nih sebagai orang yang, saya tuh kalau ketemu presiden secara pribadi itu udah lama ya. Saya jadi tugas di istana ya, sebagai wartawan di Istana Negara itu tahun 94 sampai 98 ingat saya, itu mewakili koran Republika waktu itu. Jadi ya dulu hampir tiap minggu mengikuti ketemu presiden di istana, dan juga saya ikut beberapa kali ya kunjungan presiden ke luar negeri ya, ke berbagai daerah di Indonesia, ke Timur Timur ya. Bagi saya pribadi gitu ya, kemarin itu ya ada nostalgia lah. Saya terakhir meninggalkan istana itu ya 98. Setelah itu belum pernah masuk lagi sampai kemarin era Pak Prabowo ini. Saya tanggal berapa? Tanggal 1 September ya. Iya betul, tanggal 1 September, hari Senin itu saya masuk lagi. Nah istana belum banyak berubah, hanya ornamen-ornamen saja yang berubah. Saya sampaikan juga kepada Pak Mensesnek, saya ceritakan bahwa saya dulu wartawan di istana ini. Jadi tentu sangat berbeda ya sekarang ini. Dulu zaman Presiden Soeharto yang tidak begitu mudah, tapi sekarang dengan Presiden Prabowo ini kita punya presiden yang senang ngomong, senang berbagi gitu ya.
dan keterbukaannya yang luar biasa. Oleh karena itu kami ya, saya khususnya sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia tentu mengharap ya berdoa terus ya supaya Presiden diberikan kesehatan ya, diberikan kesabaran ya, dan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Karena betul-betul kita berharap momentum kali ini ya, dengan dukungan politik yang luas ya, secara pribadi beliau sebenarnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan beliau dikaruniai Allah dengan kemampuan kecerdasan dan kemampuan komunikasi yang tinggi yang itu diakui ya di dunia internasional. Ini nggak mudah kita mendapatkan kesempatan seperti ini ya, jadi kita berharaplah momentum seperti ini bisa terus berjalan dan semuanya ya, kita sebagai bangsa, karena kami kan melanjutkan perjuangan Bapak Muhammad Natsir sebagai tokoh ya Mosi integral yang pada 3 April 1950 ya mengokohkan atau mengembalikan negara Indonesia itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan semangat ya, motivasi Pak Natsir itu dan tepat ya. Saya juga menulis buku tepat ya. Ini momentum ya, momentum bagaimana Pak Natsir meskipun berbeda dengan Bung Karno ya, berbeda dengan banyak tokoh-tokoh bangsa yang lain, tapi mendahulukan kepentingan NKRI itu. Ya, Pak Natsir mengatakan kemerdekaan Indonesia itu juga kemerdekaan bagi umat Islam, kemerdekaan bagi Islam. Ya, jadi kenapa beliau berjuang untuk mengokohkan NKRI, menyatukan NKRI ini? Jadi ini bukan basa-basi politik, bukan. Ya, ini panggilan agama. Ya, inilah amanah dari orang tua kita, orang tua kami dulu, ya Pak Natsir, ya Bapak Syafruddin Prawiranegara, HM Rashidi, Mr. Muhammad Rum, ya para pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang tidak mendikotomikan antara perjuangan ya mengokohkan NKRI dengan menguatkan agama. Jadi untuk agama dan bangsa itu sudah menjadi satu tarikan nafas. Ya, kemajuan umat berarti juga kemajuan bangsa kita. Demikian sekedar penjelasan ya, bahwa kesempatan bertemu dengan Presiden di Hambalang dan di Istana itu semata-mata adalah dalam rangka melanjutkan ya perjuangan para senior kita, bahwa Bapak kita melaksanakan kewajiban kita sebagai Muslim, kewajiban kita sebagai warga negara, ya kewajiban kita sebagai pimpinan mungkin ya lembaga-lembaga organisasi Islam untuk selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.